Halo Sobat Ray Digital, kembali lagi di Ray Digital TV. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, di tahun ini perkembangan industri videografi sangat meningkat pesat. Apalagi di masa pandemi ini, kita dituntut untuk serba online. Ya, disebabkan karena memang pergerakan manusia dibatasi, alias ya PSBB. Nah, untuk menunjang kebutuhan tersebut, kali ini kita akan membahas suatu alat yang bisa membantu untuk mempermudah dalam pengambilan video. Produk tersebut adalah Filward FW279S. Filward FW279S merupakan sebuah monitor eksternal yang sangat membantu kita dalam proses pengambilan video, baik di indoor maupun di outdoor. Mengapa kita perlu menggunakan monitor eksternal ini? Nah, monitor eksternal ini memiliki layar sebesar 7 inch yang beresolusi 1080p. Ya, walaupun lebih tepatnya sekitar 1920 kali 1200. Lebih dari 1080p sebenarnya. Tapi ya supaya lebih umum aja, kita bisa sebut 1080p. Dan monitor ini sudah dibekali oleh fitur ultra bright hingga 2200 nit. Sehingga ketika kalian syuting di outdoor, tidak perlu lagi ribet menggunakan aksesoris yang namanya sunhood. Nggak perlu kayak, apalagi sunhood pakai tangan ya, diginiin gitu. Nggak usah pakai ini, kalau udah terang. Terus monitor ini juga memiliki beberapa fitur. Fitur yang pertama adalah histogram, di mana fitur ini dapat membantu kalian untuk selalu menjaga exposure saat proses pengambilan video. Dan yang kedua ada picking filter. Picking filter itu semacam indikator yang membantu kalian saat menggunakan manual focus, sehingga titik fokusnya akan ada highlightnya. Jadi bisa tahu mana yang fokus, mana yang blur, sehingga tidak terjadi misfokus atau salah fokus pada objek yang lain yang tidak ingin difokuskan. Kemudian selanjutnya ada exposure. Nah, exposure ini bisa dibilang banyak yang bilang itu seperti semacam zebra karena akan bergaris-garis jika overexposure atau underexposure. Nah, sehingga kita bisa mengetahui mana bagian under, mana ya bagian yang over, dan sejauh mana kamera kita dapat menangkap HDR-nya atau High Dynamic Range. Kemudian ada juga 9 grid atau bisa dibilang garis bantu yang dia dibagi jadi 9 daerah. Itu memudahkan kita dalam membuat komposisi supaya apa yang kita ingin tonjolkan dari gambar yang kita ambil atau dari proses video yang kita ambil. Contohnya seperti gimana sih yang lebih sinematik atau yang lebih casual, terus point of view-nya gimana. Itu juga sangat berpengaruh dalam penyampaian atau efek yang ditimbulkan oleh video tersebut. Selanjutnya ada lagi embed audio. Embed audio itu semacam ya indikator juga, tapi indikator suara, sehingga kita bisa memantau suara yang ditangkap itu seberapa, apakah over atau apakah under, sehingga kita bisa adjusting lagi jika suara kita terlalu keras atau terlalu pelan, sehingga dapat didapatkan kualitas suara yang optimal. Kemudian ada lagi yang namanya fitur zoom in. Kalau kamera kalian belum bisa di zoom untuk mendapatkan hasil, bukan hasil sih, lebih tepatnya melihat detailnya seperti apa. Nah, jika menggunakan zoom in ini, kalian bisa meng-zoom secara elektronik di monitor ini, sehingga kalian bisa lebih jelas melihat detailnya, mana yang lebih ditonjolkan, mana yang di nomor 2 kan, atau bisa juga lebih tepatnya seperti mana sih yang mau kita ambil bagus, mana yang mau kita blurkan. Ada hubungannya juga dengan manual focus. Kemudian ada namanya pixel to pixel. Nah, ini yang sangat menarik. Di kerdus dan di ininya mereka ada tulisan 4K. Ya, di device-nya juga ada. Tapi kenapa tadi saya pernah bilang jika dia resolusinya hanya 1080p, tapi in dan out-nya tetap 4K. Hanya saja panel yang digunakan adalah panel 1080p atau Full HD. Nah, tapi ada lagi namanya pixel to pixel.
Sehingga kita bisa melihat pixel itu seukuran sama dengan saat di 4K. Seperti semacam zoom in, tapi tanpa mengurangi detail yang ada. Karena tetap yang di dalam device ini, yang diambil dari kamera, kalau memang 4K, dia akan tetap native 4K. Kecuali yang ditampilkan ke kita, karena memang panelnya hanya 1080p. Kemudian ada lagi image flip, jadi kalaupun nanti mountingnya tidak seperti ini, mau harus di bawah kamera atau harus dibalik, itu tetap kita bisa flip image-nya, sehingga dengan orientasi bagaimanapun tetap kita lebih nyaman terlihatnya. Jadi nggak kebalik, kan nggak lucu, kita syuting aktornya kebalik gitu, terus kita mau gimana? Masa kita balik kameranya, kan mungkin kan, tetap akan kebalik kan gitu. Terus yang terakhir adalah anamorphic mode. Tahu kan yang sinematik tuh yang cuman ya kayak cuman segaris doang gitu, panjang, wide. Nah, itu ada filter buat itu juga. Jadi kita tahu batas mana. Jadi saat kita framing mau kita jadikan itu sinematik, itu lebih enak. Nggak out of, nggak kepotong kepalanya, nggak kepotong kakinya. Kan nggak lucu kita lagi shoot, begitu kita bikin jadi sinematik, kepotong kepalanya. Dimarahin tuh sama aktornya pasti nanti kan. Dari aspek material, monitor ini menggunakan bahan polikarbonat yang cukup solid di kelasnya. Kemudian di bagian kiri ada USB, tapi USB ini hanya untuk firmware upgrade. Kemudian ada jack audio 3,5 mm yang sangat umum digunakan untuk audio, standar audio saat inilah, selain Type-C. Kemudian ada juga di sini 12 volt, jadi kita tidak hanya bisa menggunakan baterai NPF 970 dan kawan-kawannya, kita juga bisa menggunakan adapter 12 volt yang sangat umum untuk alat-alat elektronik sekarang. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada 4 slot, 2 slot HDMI, yang satu in, yang satu out, dan yang satunya lagi adalah SD in dan SDI out. Jadi untuk formatnya gak hanya digital saja yang bisa, tapi analog pun masih bisa masuk ke sini dan bisa dikeluarkan lagi. Jadi misalkan dari kamera ke sini dia bisa membawa sinyal 4K, dan dari sini nanti misalkan ke monitor lain atau ke image transmitter itu juga bisa tetap di 4K, walaupun yang dilayani nanti tampilnya tetap Full HD kayak yang sudah saya bilang tadi. Kemudian di bagian atas ada 4 tombol di masing-masing sisi. Sisi kiri saya maksudnya, ada 4 tombol, yaitu F1, F2, dan panah kiri dan panah kanan. Kemudian sebelah kanan ada menu, terus panah ke bawah, kemudian ada mode dan atau panah ke atas, dan ada tombol power. Nah, untuk fungsi-fungsinya, kalau menu ya sudah jelas, itu untuk masuk ke menu untuk setting konfigurasi yang ada di device ini atau di monitor ini. Kemudian atas atau bawah itu untuk memilih saat di menu, sehingga ya kita harus terbiasa menggunakan ini saat otak-atik konfigurasinya, karena ya ini belum touchscreen, tidak seperti saudara-saudaranya yang sudah touchscreen. Tapi dia tetap istimewa karena sangat terang. Kemudian tombol power ya untuk mematikan dan menyalakan, mode untuk memindahkan mode dari satu mode ke mode yang lain. Kemudian di tombol F1 dan F2 itu function yang bisa kita ubah-ubah untuk mengaktifkan dan mendeaktif dari fitur-fitur yang sudah ada. Jadi ya apa yang paling sering kita pakai bisa kita set di sini. Remappable lah istilahnya. Tombol kanan kiri ya itu saat kita di menu, kanan kirinya pakai di sebelah sini, atas bawahnya pakai di sebelah sini. Kemudian tombol kiri ini juga berfungsi sebagai tombol volume. Nah ya, karena di sini juga dia udah ada speakernya. Cuman untuk in case seperti setup seperti ini, di sini ada mikrofon, kemudian di sini ada speaker. Sedangkan mikrofon ini akan diputar ke sini, otomatis feedback. Jadi harus dinolkan untuk volumenya jika setupnya seperti ini. Tapi jika monitor ini digunakan di tempat lain yang tidak sesuai atau tidak sama dengan tempat mengambil gambarnya, atau tidak dekat lah dengan kamera yang mengambil audionya, it's okay, gak masalah. Buat main PS juga bisa, nonton film bisa, kan HDMI soalnya. 4K lagi ya kan, tapi tetap 1080p.
Kemudian baterai, ya ini baterai NPF 970. Dan masih ada kawan-kawannya seperti 770 dan adik-adiknya yang lebih kecil. Berbeda hanya di tebal baterai dan kapasitasnya. Ini sesuai sama kamera panggulnya Sony, itu pakai yang seperti ini. Dan ini sangat umum digunakan di lighting dan barang-barang lain yang ada hubungannya dengan sinematografi, fotografi, ataupun hanya untuk lampu lighting. Nah, dengan fitur-fitur yang ada, itu sangat membantu jika kalian punya kamera yang belum begitu support untuk video. Seperti contohnya DSLR ya. DSLR kalau terlalu lama di live view ya pasti vignette kan ininya, LCD-nya. Nah, dengan ini itu menghindari itu. Sehingga kita hanya menggunakan monitor eksternal aja. Monitor internalnya nggak perlu kita nyalakan. Memperpanjang juga umur LCD bawaannya tersebut. Tapi dalam paket pembeliannya atau dalam dus ini, si baterai ini belum termasuk. Jadi kita lepaskan dulu saja. Dan jangan lupa ini ada pengunci di sini. Mau kalian tarik bagaimanapun, kalau ini tidak ditekan tidak akan bisa lepas. Kalaupun dipaksa akhirnya patah. Makanya ditekan dulu. Nah, mudah kan? Jadi kalian harus beli sendiri untuk baterai ataupun DC 12 voltnya. Jadi monitor ini datang dalam box tanpa power dan kalianlah yang harus memberikan power kepadanya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan kabel HDMI seperti ini. Nah, kabel HDMI ini hanya dapat yang dari HDMI ke mini HDMI. Jadi jika kamera kalian menggunakan micro HDMI, kalian harus membeli sendiri konverternya dari micro ke mini. Jadi bisa menancap dengan bagus di kamera Anda. Buat sobat digital yang ada di luar kota, jangan khawatir. Kepoin aja Instagram kita karena kita selalu update promo-promo barang-barang baru, apa yang ada di Ray Digital, apa yang terjadi di Ray Digital dan sekitarnya. Dan jika kalian memang berminat untuk belanja di Ray Digital, di bio sudah kami sediakan link untuk marketplace yang cukup banyak. Kalian tinggal pilih marketplace kesayangan kalian atau yang kalian percaya, dan kami akan mengirimkan barang yang kalian inginkan setelah transaksi pastinya. Ya, dan jangan lupa untuk terus berkarya. Dan salam dari kami, we share.